Oke, beberapa minggu kemarin gue udah bahas tentang rute utama dari Otome Game. Maka kali ini giliran rute Mary-nya. Jadi persiapkan diri kalian, dan mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dunia Otome, di mana Mary tidak dekat dengan Julius dan gerombolannya, lalu menjalani kehidupannya sebagai siswa biasa dalam akademi, di mana Leon juga tidak menyadari kalau Mary adalah adik perempuannya yang sama-sama bereinkarnasi dalam dunia game ini, di mana seluruh alur dalam cerita Otome Game ini akan berubah menjadi dark. Selamat datang di pembahasan light novel Otome Game Sekai Rute Mary bagian ke-7 part yang kedua. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Leon dan Anne itu berusaha untuk menyadarkan Angelica dari kemarahan yang menguasainya itu. Alhasil Leon pun harus menembus badai api yang dibuat oleh Angelica dengan menggunakan arrogance. Tapi ujian yang sebenarnya ada pada saat Leon masuk dalam hatinya Angie untuk membujuknya agar kembali tenang. Saat itu Leon pun berusaha untuk membujuknya dengan segala cara. Bahkan Leon juga sampai berjanji untuk melindungi Angelica mulai sekarang. Walaupun memang posisinya tetap tidak bisa mengendalikan Julius. Hal tersebut terbukti bisa meluluhkan hati Angelica. Dan ia juga sudah sadar kalau kemarahannya ini tidaklah berarti. Di saat terakhir, Angelica pun meminta Leon untuk membantu Julius agar terlepas dari pengaruhnya Olivia. Di sini, Leon dan Anne pun menyanggupinya. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari beberapa hari setelah Angelica itu berhasil ditenangkan. Saat itu, Leon pun diundang oleh keluarga Redgrave untuk menghadiri pesta penyambutan bagi bangsawan yang akan memberontak pada Holford. Jadi intinya pesta ini adalah sebuah pesta yang dilakukan keluarga Redgrave untuk mengumpulkan semua bangsawan pemberontak lalu menyatukan mereka lebih dalam lagi, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara mereka, dan mereka juga bisa berhasil meruntuhkan kerajaan Holford. Pesta itu pun dihadiri banyak bangsawan seperti Roseblade dan beberapa bangsawan perbatasan lainnya. Waktu itu Leon pun hanya bisa berdiri di pojokan aula pesta, karena memang dia tidak memiliki teman untuk diajak mengobrol. Nah, di sini si Leon itu masih menganggap perkataan dari Jelk itu benar, tentang bekas luka di wajahnya itu pasti membuat pemandangan yang tidak enak bagi orang lain. Maka dari itu, Leon pun menutupi bekas lukanya dengan kain dan bukannya menggunakan topeng seperti saat pesta Julius dan Olivia dulu. Leon juga memandangi sekitarnya. Ia pun melihat kakaknya Nick itu sedang dikelilingi oleh banyak sekali bangsawan dari berbagai pangkat. Yaps, nampaknya sejak menikah dengan Dorothea dan mendapatkan koneksi dari keluarga Roseblade, si Nick itu menjadi cukup terkenal. Sebenarnya si Leon juga berharap kalau dia itu bisa menyerahkan semuanya kepada Nick aja dan pulang dari pesta ini. Tapi nampaknya prestasi Leon sebagai salah satu orang yang mengalahkan kesatria hitam itu pun terdengar ke beberapa bangsawan besar. Maka dari itu, akan tidak enak rasanya jika Leon itu tidak berpartisipasi dalam pesta ini. Nah, pada awalnya si Leon itu berniat untuk mengajak Mary ke sini, tapi ia pun berpikir lagi karena memang ia tidak tahu apakah ada penyusup atau tidak dalam pesta ini. Jadi akan lebih aman jika Mary itu tetap di kediaman keluarga Balford aja. Awalnya si Mary juga protes sama Leon nih, karena memang kita tahu sendiri kan sifatnya Mary itu gimana. Dia kalau udah dengar ada pesta, pasti mau ikut buat ngabisin semua makanan yang ada di sana, dan mungkin aja si Mary itu bawa rantang buat bungkusin sisa makanan yang ada di sana untuk dibawa pulang. Jadi Leon pun membodohi Mary dengan berkata kalau pesta ini dipenuhi dengan obrolan politik aja. Maka dari itulah Mary itu nggak jadi ikut. Saat itu Leon juga sempat didatangi oleh ratu baru dari Vansos Dukdom, yaitu Sera. Di sini Sera pun langsung berkata kalau ia kira Leon itu akan memakai topeng, karena memang julukannya adalah kesatria bertopeng. Mendengar hal itu Leon pun langsung membalasnya, bukankah waktu mereka pertama kali bertemu itu Leon juga nggak pakai topeng? Jadi pada intinya kesatria bertopeng adalah sebuah julukan belaka aja. Di sini Sera pun memakluminya. Nah, waktu itu obrolan mereka berdua juga berlanjut kepada posisi Sera sebagai ratu baru Vansos Dukdom. Sera pun berkata kalau mungkin jika kakaknya Hertrude itu masih hidup, maka dia bisa menyatakan Vansos Dukdom lebih baik daripada dirinya. Ya, di sini sudah terkonfirmasi kalau Hertrude itu sudah meninggal, teman-teman. Dan walau Sera itu dipandang layak dan cocok sebagai ratu baru Vansos Dukdom, tapi dalam hatinya dia itu merasa kalau dirinya itu nggak cocok sama sekali di posisi ini. Lalu obrolan mereka pun berlanjut kepada pesta yang diselenggarakan oleh keluarga Redgrave ini. Karena memang siapapun tahu kalau pesta ini memiliki tujuan
untuk membuktikan keluarga Redgrave itu bisa menyatukan semua pemberontak dan akan naik tahta di kerajaan baru selanjutnya. Bagaimanapun juga nih, hanya Redgrave dan Vansus Dubdom lah yang bisa menyatukan semua pemberontak seperti ini. Tapi karena si Sera itu merasa kurang mampu dalam menyatukan semua pemberontak, maka pada akhirnya Redgrave lah yang melakukan hal tersebut. Sera juga berkata nih, walaupun Vandal itu masih hidup, maka hanya kemungkinan kecil mereka bisa melawan pengaruh dari Redgrave. Itu membuktikan betapa kuatnya keluarga Redgrave ini. Nah, di sini si Sera juga memandang Leon dengan sinis ketika mengatakan hal tersebut. Tanda kalau memang si Sera itu masih membenci Leon yang telah membunuh Vandal. Si Leon pun hanya bisa memalingkan wajahnya waktu itu. Tapi Sera pun berkata kalau dia itu hanya bercanda aja. Karena memang Sera juga menyadari kalau itu adalah perang, maka wajar akan ada yang mati dan akan ada yang menang. Di sini Leon pun menjadi lega mendengarnya, tapi rasanya ini si Sera itu masih belum memaafkan Leon dengan sepenuhnya. Namun di sini Cordelia pun mendekati Leon dan berkata kalau Angelica itu memanggil Leon ke ruangannya. Di sini Leon pun dibuat heran mendengar hal tersebut. Panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan resepsi, di mana Leon dan Angelica itu bertemu. Saat itu, Angelica pun menyambut Leon dengan berkata kalau sekarang ayah dan kakaknya itu sedang menemui banyak bangsawan lain. Jadi hanya dialah yang bisa menyambut Leon dan menemani Leon di sini. Mendengar hal itu, Leon pun sedikit mengingat hari di mana Angelica itu mengamuk di pulaunya. Dan karena memang sekarang dia menjadi tenang, maka dari itu Angelica pun langsung dibawa pulang oleh keluarga Redgrave. Mungkin aja hal itu juga dilakukan karena memang mereka itu nggak enak untuk selalu menyusahkan Leon. Saat itu Leon pun bertanya, jadi urusan apakah yang membuat Angelica itu sampai mengundangnya ke tempat ini? Mendengar hal itu, Angelica pun langsung berkata kalau ayahnya itu ingin menjalani pertarungan yang singkat. Dan menurut laporan, pihak Holford juga mengetahui tentang rencana penyerangan mereka. Maka dari itu mereka juga sudah membuat beberapa pertahanan. Mendengar hal itu, Leon pun mulai berpikir nih, kalau nampaknya si Vince itu sudah mengetahui tentang kapal kerajaan yang memiliki kemampuan bertarung cukup kuat. Maka dari itu, dia berharap bisa melumpuhkan Holford dengan cepat agar kapal kerajaan itu tidak menimbulkan banyak korban di pihak mereka. Di sini Angelica juga berkata kalau sepertinya ayahnya juga ingin Leon berpartisipasi dengan mereka pada perang kali ini. Hal itu disebabkan karena kapal mitra dari Leon itu bisa menjadi senjata andalan mereka nantinya untuk melawan kapal kerajaan. Oh ya, kalau kalian lupa, kapal kerajaan itu adalah kapal yang dibangkitkan dengan kekuatan cinta dari pasangan. Dan gue juga masih belum tahu nih pihak Holford itu akan membangkitkan kapal kerajaan dengan cintanya siapa. Karena memang di rute utamanya aja, mereka itu memanfaatkan cinta dari Livia dan Angie untuk membangkitkannya. Dan sekarang kan situasinya si Livia sama Angie itu musuhan gitu. Jadi cintanya siapa yang untuk membangkitkan kapal itu? Nah, di sini Leon pun mengiyakan hal tersebut. Karena memang dia juga nggak mau cari gara-gara dengan calon penguasa baru kerajaan nantinya. Yaps, di sini Leon juga udah yakin nih kalau memang para pemberontaklah yang akan memenangkan peperangan kali ini. Mendengar hal itu, Angelica pun meminta sebuah permohonan pribadi kepada Leon lagi. Yaps, di sini Angelica tuh mulai minta sesuatu lagi dari Leon. Mungkin dalam hatinya Leon itu bisa aja ngomong nih cewek kerjaannya tuh minta permohonan terus ya sama gue. Padahal si Angelica sendiri di sini tuh bukan siapa-siapanya Leon gitu. Nah, yang diminta oleh Angelica saat itu adalah kalau Leon itu membolehkan dirinya untuk menaik ke kapal mitra dan ikut berperang bersama. Karena memang si Vince dan Gilbert itu nggak ngizinin Angelica untuk ikut perang. Dan kabarnya si Vince juga ingin menangkap hidup-hidup sang Saint terlebih dahulu, dan baru nantinya ia akan mengeksekusinya setelah beberapa proses interogasi. Maka dari itu si Angelica nampaknya nggak terima dan mungkin aja alasannya untuk ikut juga supaya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk langsung membunuh wanita itu. Tapi di sini pas ditanya sama Leon kenapa Angelica itu mau ikut perang, Angelica itu berkata kalau dia hanya ingin menyaksikan perang itu secara langsung aja dengan mata kepalanya sendiri. Mendengar hal itu, Leon pun menyetujui permintaan dari Angelica karena memang Leon pikir kalau dia menolak Angelica di sini, maka Angelica juga sepertinya akan cari cara lain untuk tetap ikut berperang. Jika hal itu sampai terjadi, maka akan lebih repot lagi nantinya. Jadi Leon itu izinin dia aja buat naik ke kapal mitra dan ikut perang bersamanya gitu. Dan lebih aman juga jika Angelica itu di sana. Panel cerita pun berpindah ke 2 minggu kemudian. Saat itu, Lucian pun baru pulang dari penyelidikannya di Holford. Dan ia pun menyampaikan beberapa informasi yang cukup penting mengenai persiapan kerajaan Holford dalam melawan fraksi pemberontak.
Luxon pun berkata kalau memang benar kerajaan Holford itu akan melakukan strategi bertahan dalam perang kali ini. Dan komandan tertinggi dari militer mereka itu dipimpin oleh Julius. Di sini, Luxon juga memperlihatkan pidato dari Julius yang sedang menyemangati rakyatnya dan mengolok-olok Leon sebagai kesatria pengkhianat. Semua rakyat Holford pun bersorak karena hal tersebut dan beberapa di antara mereka juga berkata kalau sudah sepantasnya mereka itu menangkap dan membunuh Leon. Bahkan ada yang berkata nih kalau berita Leon, sang kesatria bertopeng yang mengalahkan kesatria hitam itu pasti bohong. Karena Leon sendiri malah berkhianat dan masuk ke fraksi pemberontak yang di dalamnya ada Vansos Dukdom. Mendengar hal itu, Mary pun hanya bisa menghela nafasnya dan mengatakan kalau Leon itu nggak perlu mendengarkan olokan seperti itu. Di sini Leon pun mengiyakannya. Lalu Leon juga menyampaikan beberapa informasi mengenai pertemuan fraksi pemberontak kepada Mary. Mulai dari keluarga Redcliffe yang akan menduduki tahta selanjutnya jika mereka menang, lalu fraksi pemberontak yang sedang mulai merencanakan untuk melakukan perang secara cepat agar tidak terlalu menimbulkan korban, dan kecemasan fraksi pemberontak akan kapal kerajaan yang menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Leon juga mengutarakan hal yang sama, di mana ia melihat kapal kerajaan itu sebagai ancaman bagi mereka. Di sini Leon juga berharap kalau nantinya mitra itu bisa menandingi kapal kerajaan. Leon berpikir seperti itu karena memang di dalam game Otome seri pertama itu, kapal kerajaan merupakan salah satu kapal terkuat juga teman-teman. Dan sebenarnya kapal ini juga digunakan oleh protagonis utama dan pasangannya untuk melawan bos terakhir teman-teman. Jadi bisa dibilang Leon itu masih belum mengerti tentang kekuatan dari kapal kerajaan ini yang sebenarnya. Bahkan kan kita di Rute Utama tuh udah jelasin kan, kalau memang kapal kerajaan ini tuh OP, tapi nggak se-OP mitra gitu. Tapi di sini si Mary itu malah terkejut dengan poin pertama dari ucapan Leon. Karena bukankah seharusnya Vansos Dukdom itu lebih kuat daripada Redcliffe? Tapi kenapa Redcliffe yang malah naik tahta? Saat itu Luxon pun menjelaskan kalau saat ini kekuatan militer Vansos Dukdom itu sedang melemah. Karena perang dengan Holford dan perang saudara di antara mereka. Jadi secara otomatis kedudukan Redcliffe itu jauh lebih berpengaruh sekarang dibandingkan Vansos Dukdom. Maka dari itu mereka lah yang akan naik tahta selanjutnya. Mary pun mengerti akan hal tersebut, tapi selain itu jadi curiga sama Luxon. Kenapa sekarang si Luxon itu jauh lebih nurut sama mereka ya dibandingkan sebelumnya? Bahkan sampai menjelaskan hal seperti itu sama Mary. Kan kita tahu sendiri si Luxon itu kan kayak judes banget tuh sama Mary ataupun sama Leon gitu. Tapi sekarang kenapa si Luxon itu jadi ramah? Dan kata gue ini ada kaitannya dengan perjanjian Luxon dengan Olivia. Kan dalam part sebelumnya dijelasin nih, kalau si Luxon itu membuat perjanjian dengan Olivia, tapi kita masih belum dikasih tahu perjanjian apakah tersebut. Namun si Leon itu nggak mau ambil pusing dan membiarkannya aja. Waktu itu Leon juga mengatakan kalau Angelica itu akan ikut berperang bersama mereka. Mendengar hal itu, Mary pun langsung terkejut dong. Kenapa si Angelica itu ikut berperang sama mereka? Di sini Leon pun berkata nih, kalau Angelica itu ingin melihat peperangan ini dengan mata kepalanya sendiri. Dan kalaupun Leon menolak juga, maka Angelica itu pastinya akan mencari cara lain untuk tetap ikut. Hal itu lebih merepotkan jika sampai terjadi. Maka dari itu, Leon pun membiarkannya untuk ikut aja. Tapi nampaknya di sini si Mary itu masih belum puas dengan jawaban dari Leon. Panel cerita pun berpindah saat peperangan akan dimulai. Saat itu, Mitra sedang bersiap-siap di pelabuhan untuk langsung menuju medan perang. Di ruangan tengah Mitra, Leon dan Mary pun sedang berdiskusi tentang beberapa hal. Mulai dari sisa-sisa pelayan keluarga Raoul yang sekarang ikut membantu Leon dalam peperangan kali ini. Dan Leon juga menduga kalau memang sisa-sisa pelayan dari keluarga Raoul ini mencari tempat untuk mati karena memang keluarga Raoul kan udah musnah tuh. Jadi mereka itu memutuskan untuk ikut sama Leon aja dan berperang di sini. Dan hal lain yang mereka diskusikan adalah pemikiran mereka tentang apakah mereka itu membuat kesalahan dalam menjalankan peran mereka di sini. Jadi intinya si Leon dan Mary itu merasa kalau mungkin aja nih mereka itu telah melakukan tindakan yang salah. Sampai-sampai saat ini kerajaan Holford itu malah pengen dihancurin sama mereka sendiri. Padahal seharusnya cerita di game itu nggak seperti ini teman-teman. Mary pun terus memikirkan hal tersebut. Tapi Leon pun berkata kalau mereka itu nggak melakukan kesalahan apapun. Karena memang saat bermain game ini juga mereka itu nggak pernah diberitahu tentang item sihir yang terkutuk hingga sains masa lalu yang ingin balas dendam kepada Holford. Bahkan baru di sini aja Leon itu tahu kalau keluarga Balford itu sebenarnya adalah salah satu pendiri dari kerajaan Holford. Leon juga berkata kalau memang tidak ada tombol load ataupun replay dalam kehidupan mereka sekarang.
Jadi mereka itu harus tetap menjalani kehidupannya sekarang ini walaupun dihadapkan dengan perang. Mendengar hal itu, Mary pun menyipitkan kedua matanya dan berkata kalau saja ada tombol replay, maka pastinya si Leon itu malah lebih memilih mendekati Olivia dan Angelica yang beraset besar kan? Di sini Leon pun menjadi bingung apakah Mary itu menjadi cemburu karena perbincangan ini. Tapi Leon pun berkata kalau dia itu nggak mungkin bisa mendekati mereka berdua. Karena karakter mob seperti dia nggak mungkin bisa bersanding dengan protagonis ataupun antagonis dalam dunia ini. Mendengar hal itu Mary pun malah marah lagi dan berkata, jadi Mary itu hanya orang biasa ya. Maka dari itu Leon pun lebih memilih Mary. Di sini Leon pun dibuat pusing lagi dengan Mary yang malah cemburuan dan membuatnya serba salah. Di akhir scene Mary juga langsung berkata kalau si Leon itu juga nampaknya mirip dengan kakaknya di masa lalu karena memang sikap sembrononya itu sama gitu. Tapi Leon pun langsung membalasnya kalau jangan samakan dirinya dengan kakaknya Mary yang nampaknya sudah kehilangan skrup di otaknya. Karena memang Leon sendiri mengakui dirinya sebagai orang yang penuh dengan perencanaan. Setelah itu Mitra pun langsung lepas landas dari pelabuhan tersebut. Yap, setelah baca scene kali ini gue itu pengen langsung ngomong ke Leon nih, kalau lu itu sebenarnya bisa dapat Olivia sama Angelica, Leon. Tapi sayangnya Leon di rute ini tuh salah langkah saat menghentikan Mary untuk mendekati Julius. Itulah kesalahan mereka. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game Sekai Rute Mary kali ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.